Halo guys, balik lagi dengan gua Azbram. Kali ini gua mau ngasih update tentang ikan arwana golden red highback gua yang lagi kena penyakit. Dan nanti juga gua akan ngasih tahu ke kalian bagaimana cara gua berusaha untuk ngobatinnya. Jadi awalnya golden red ini kayak kalian bisa lihat di video itu, dia diam di bawah untuk beberapa hari gitu ya. Terus kalau kalian bisa lihat itu di palanya sama di bagian punggungnya itu dia semacam kayak rusak-rusak gitu ya. Jadi sisik-sisiknya itu pada kelupas gitu. Awalnya gue pikir dia itu mungkin karena abis water change, terus airnya kurang bagus karena musim hujan. Jadi dia gesek-gesekin ke mungkin ke paralon, ke kaca atau ke benda-benda yang ada di situ. Nah, kemudian gue perhatiin di bagian atasnya kok agak hitam gitu ya. Gua kepikirannya saat itu adalah ikan ini lompat ke lampu yang biru putih itu, yang recent yang pernah gua review. Kalau kalian belum pernah nonton silahkan ditonton videonya. Nah, gua merasa ikan ini kayaknya lompat deh, terus nabrak lampu karena lampunya panas, akhirnya sisiknya gosong gitu. Akhirnya penanganan awalnya gua coba turunin airnya karena dia di bawah, gua takutnya kasihan ya kalau ikan berenang atas terus dia di bawah, mungkin bagi dia tuh tekanannya lumayan berasa gitu. Akhirnya gue kurangin airnya dua kali tinggi badan ikan, kurang lebih 20 sentian. Terus gue nyalain heater gitu. Gue set di awalnya tuh 30 kalau nggak salah. Ini gue water change akhirnya. Nah itu tuh kalau kalian lihat lampu yang sebelah kiri. Nah gue pikir awalnya dia nabrak lampu yang itu. Gitu. Akhirnya gue water change 30%-an kurang lebih. Ini memang air gua rasa memang lagi jelek ya guys, karena ini musim hujan gak berhenti-berhenti. Dan pertama air, kedua ini suhunya sangat drop. Kalau gua bisa lihat, ini kan gua selalu mantau apa nih bahasanya, termometer ya. Itu kalau kalian lihat itu 28 dan gua udah pakai heater. Jadi awalnya itu 25. Akhirnya gua searching di Facebook, maksudnya gua posting di Facebook mengenai ikan gua, terus gua nonton juga ciri-ciri ikan sakit secara spesifik gitu ya, sakitnya apa. Akhirnya gua menemukan kalau ikan gua ini mengindikasikan atau punya gejala kembang sisik atau sisik nanas, atau bahasa lainnya itu adalah dropsy. Ini adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti para penghobi arwana, karena biasanya kalau ikan udah kena penyakit ini itu banyak banget yang lewat guys, maka harus cepat banget ditangani gitu. Nah singkat cerita, gue nemu ilmu baru bahwa ternyata kembang sisik ini punya beberapa fase gitu ya. Nah fase pertama adalah seperti yang kalian bisa lihat di foto ini. Jadi awalnya itu sisiknya itu seperti kebakar ya. Kalau kalian perhatikan kayak yang gue bilang tadi, kelupas-kelupas. Nah itu adalah fase pertama, fase paling ringan. Kemudian ketika udah agak parah, maka akan muncul seperti luka lebam di bagian badan ikan. Tuh, kalau kalian lihat ada warna merah itu. Jadi ada yang merah terus kayak gitu-gitulah, kayak semacam kayak fin rot tapi bukan di fin, tapi di badan gitu. Nah, itu gue udah mulai khawatir, gue ngerasa wah ini kayaknya harus diobatin. Akhirnya singkat cerita dapatlah gue obat yang sepertinya banyak banget yang merekomendasikan untuk jenis penyakit kembang sisik atau sisik nanas ini gitu ya. Dari Facebook, dari YouTube, ya itulah kira-kira dua referensi yang paling sering gue pakai ya. Nah, sebenarnya gue pribadi gue nggak pernah sih memakai obat-obatan untuk ikan arwana gue sendiri. Apalagi ini sebenarnya Super Tetra adalah obat minum untuk manusia, yang dimana ini adalah obat untuk luka di bagian luar kulit manusia, tapi ini bentuknya kapsul jadi diminum gitu ya. Dengar-dengar sih jangan, kalau mau menggunakan Super Tetra ini, tetrasilin ini, jangan menggunakan yang dia dioles di luar, tapi yang memang jenisnya obat minum kayak gitu. Ini waktu awalnya gue mau masukin obatnya ya guys ya. Ini kondisinya ikan belum makan, mungkin udah sekitar 1,5 minggu, belum ada makan sama sekali dan nggak kelihatan nafsu makan sama sekali. Dia cuma diem aja kayak gitu. Nah ini rencananya tank mate-nya tadi si Sinodontis mau gue taruh ke bawah, karena
khawatirnya nanti dia kan nggak sakit sebenarnya, ngapain juga perlu gue taruh di atas gitu. Nah ini akhirnya gue water change sedikit 30%, karena ini udah sekitar 2 hari atau 3 hari belum gue water change. Itu yang tadi kalian nanti tuh udah 2 hari atau 3 hari lalu gitu ya. Ini gue water change sekitar 20-30%, dan gue mutusin untuk ngurangin lagi ketinggian airnya, karena heater yang gue pakai ini kurang lebih kapasitasnya 100 watt. Nah kalau gue perkirakan 100 watt ini ya maksimal gue rasa di 100 liter lah, itu udah maksimal lah kalau menurut gue ya, biar efektif supaya dia bisa ngangkat suhu gitu. Ini ada baiknya gue pribadi inisiatif aja sih, gue nggak tahu ini benar apa enggak, tapi gue milih untuk gosok kaca dulu. Takutnya di kaca ini kadang ada jamur atau apa gitu ya. Akhirnya gue mutusin udahlah, mumpung gue lagi water change juga, gue gosok deh kaca-kaca gitu dikit ya. Nah ini kita tangkap dulu sinodontisnya. Di situ tank mate-nya sisa sinodontis ya guys. Ada sapu-sapu tapi udah pada mati karena kayaknya dia nggak ada lumut gitu yang bisa dimakan ya, dan gue juga nggak ngasih makan sapu-sapunya gitu. Ini sinodontisnya kita tangkap, kita taruh bawah. Kalau kalian nyadar di situ ada 2 ikan nila. Itu ikan nila gue taruh, gue penasaran aja sih, karena gue penasaran apakah si goldennya ini punya nafsu makan apa enggak. Ternyata nggak dimakan juga guys, dibiarin aja sama dia. Nah gue taruh ke bawah bareng si silver albino gitu. Biasanya nih sinodontis nih termasuk ikan yang lumayan agak lama penyesuaiannya ya. Kadang suka white spot gitu ketika dipindah akuarium. Jadi hati-hati aja guys. Siapin metalin dulu lah gitu. Ini gue isi lagi airnya. Kurang lebih ini airnya mungkin 17 cm kali ya. Enggak tinggi-tinggi banget kok. Oh ya guys, kalau kalian lagi mau pengobatan gini, jangan lupa dimatikan media filternya ya. Nah nanti ketika dimatikan kalian harus gunain aerator ya kurang sebanyak mungkin lah. Gua rencananya sih ini mau pakai 2 atau 3 gitu ya. Awalnya ini gue pakai 2 guys. Tuh gue pakai 2. Gue ganti juga dengan airstone yang bundar ya, karena dia lumayan nembak gitu. Jadi batu airstone tuh lumayan pengaruh juga guys. Ini kondisi ikan persis sebelum gua masukin obat ya. Tuh. Ini dia kalau lagi diobrak-abrik gini dia jalan guys, tapi kalau misalkan kita lagi kita lagi tinggalin gitu ya, dia diam gitu. Gua pribadi sih belum, kalau gue perhatiin nggak tahu ya kalau kalian bisa ngelihat apa enggak, cuma gue perhatiin, gue belum lihat sisiknya yang ngembang. Tapi dari baca-baca dan dengar-dengar dari tadi ulasan dan dari kawan-kawan itulah, gue ngerasa ini memang kembang sisik gitu. Jadi ya udahlah, daripada gue ngambil resiko, karena gue pernah kehilangan golden red gitu, dan itu nyesek banget sih. Apalagi ini udah gede banget gitu. Akhirnya gue putusin untuk oke lah, gue beraniin aja pakai obat super tetra ini, walaupun gue sendiri belum pernah gitu. Nah ini kita nyalakan dulu ya guys ya. Gue pakai aerator Amara ACDC AA6603, nanti gue review guys, tenang. Langkah yang pertama, kalian harus ambil gunakan air hangat ya, supaya nanti obat minumnya super tetra itu tadi itu mudah terlarut ya. Jadi kita gunakan air hangat. Kalau untuk air hangatnya sendiri itu nggak ada takaran pastinya, kalian kira-kira aja, yang penting bisa ngelarutin si super tetranya. Gue kira-kira aja nih. Nah guys, untuk pemakaian dosis sendiri kita pakai 2 ya guys, karena menurut info dari ya orang yang pernah nyoba lah, dari yang gue tonton gitu ya, mereka menggunakan rumus 1 kapsul super tetra untuk volume air sebesar 50 liter. Nah kan anggaplah akuarium gua 100 liter kapasitasnya. Jadi gue menggunakan 2 kapsul.
1 kapsul sama dengan 50 liter gitu ya. Gue gunakan 2 kapsul aja hari ini. Tuh, kalau kalian nanti mau nyari di apotek, ini belinya di apotek ya, ini murah banget guys, cuma 8.000 rupiah satu renceng, isinya 6 kapsul nggak salah. Itu bentuknya tuh kurang lebih begitu ya, warnanya coklat sama warna apa ya, hitam kalau nggak salah. Kita potong, ini dalamnya ya. Nah, dalamnya jadi kuning. Gua pribadi ini pengalaman gua pertama sih untuk melakukan apa ya, untuk menggunakan obat-obatan yang ya gua nggak tahu sih ini bisa dibilang keras apa enggak. Yang jelas ini obat manusia guys. Gue juga agak ngeri sebenarnya sih. Cuman ya dibandingin gua do nothing gitu, mendingan gua mencoba ya menurut orang-orang yang udah pengalaman aja gitu. Kalau emang hasilnya ya amit-amit lah gitu. Yang paling enggak gue udah nyoba guys, daripada gue diemin tuh ikan. Karena pada fase pertama dan fase kedua tengah-tengah awal itu ada yang bilang cukup dengan heater aja. Nah ini gue ngerasa ini kayaknya ikan udah masuk ke fase kedua tadi guys. Jadi ada baiknya, dan ini udah berlangsung lama, jadi emang dropsy ini hati-hati ya guys. Kembang sisik ini dia bisa pagi kena, tiba-tiba sore, malam atau besoknya itu ikan udah lewat. Nah itulah kalian mesti pinter-pinter lah ngelihat gimana perilaku ikan kalian kalau lagi aneh gitu. Ini kita aduk aja ya. Tuh, udah mulai kelarut lah. Aduk pakai apa aja guys, terserah. Nah sekarang kita tinggal tuangin aja guys langsung ke airnya. Dengan dosis pemakaian yang kayak tadi ya, 2 kapsul, 1 kapsul, perhitungannya 50 liter. Guys, ini airnya udah gue kurangin lagi lebih dikit daripada sebelumnya, dengan pertimbangan yang pertama adalah gue ngerasa kalau arwananya di bawah, tekanannya akan lebih besar buat dia karena dia berenang atas. Yang menurut teori sotoy gue, biasanya kalau berenang atas dia gelembung renangnya akan lebih besar gitu. Kemudian yang kedua adalah kapasitas heater gua cuman 100 watt. Jadi kalau airnya terlalu banyak, heater gua ini cuman akan nyala, dia nggak akan mencapai suhu yang udah gua set. Jadi akan nyala terus tanpa menaikkan suhu sesuai dengan yang gue inginkan gitu. Buat apa juga kan gua nyalain heater ngabisin listrik kalau nggak naik-naik gitu ya. Dan terus ini jangan lupa gua udah matikan filternya ya. Jadi kalian maksimalkan di aeratornya atau di aerasinya. Ini kondisi air ketika belum lama gua masukkan obat. Guys, ini mungkin akan berlangsung selama beberapa hari, jadi mungkin gua buatkan part selanjutnya. Tapi saat ini gue cuma bisa ngabarin segini aja guys. Doain ya arwana gue selamat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.